Oke, halo. Assalamualaikum, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Montaha. Oke, saya akan menobatkan diri sebagai guru yang kreatif. Kreatif di bidang apa? Kreatif di bidang pembuatan video-video pembelajaran. Sehingga anak-anak yang kami ajar di kelas tidak akan ada yang merasa susah dan sulit, akan menjadi mudah dan cepat, pintar. Kenapa? Ya, karena saya punya jurus-jurusnya. Inilah jurus saya. Oke, video yang saya buat kali ini adalah saya beri judul evaluasi kompetensi siswa 1. Saya ulang, judul video yang saya buat kali ini berjudul evaluasi kompetensi siswa 1. Silakan disimak, silakan ditonton. Yuk kita belajar dengan cara yang modern seperti ini, karena kita sudah hidup di era yang serba canggih. Oke, jangan kemana-mana, ikuti pada tayangan video yang berikutnya. Oke anak-anak, silakan dibuka dan disimak buku modul ajar bahasa Indonesia kelas 5 pada halaman 14. Di sana pasti kita temui evaluasi kompetensi siswa 1. Berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang tepat. Pada slide ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Olive memiliki kamar yang luas dan rapi. Kata sifat dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Olive. B. Memiliki. C. Kamar. D. Luas dan rapi. Maka jawaban yang benar adalah luas dan rapi. Mengapa? Karena Olive itu kata benda, memiliki itu kata kerja, kamar juga, kamar kata benda, sedangkan luas dan rapi itulah kata sifat. Dalam pertanyaan nomor 1 ini yang diminta adalah kata sifat yang benar, maka jawabannya adalah D, luas dan rapi. Oke. Kemudian soal yang kedua, Lydia merupakan anak tunggal sangat titik-titik. Kata sifat yang sesuai adalah A. Supel, B. Penuh, C. Sedikit, D. Kaya. Lagi-lagi yang ditanyakan adalah kata sifat, maka di antara pilihan A, B, C, D, kata sifat yang tepat adalah supel. Ya, Lydia merupakan anak tunggal yang sangat supel. Nah, itu yang paling cocok. Oke, tidak akan salah jika dipilih yang supel. Percayalah sama gurunya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, ini agak panjang ini soalnya, diberi semacam literasi ya. Ada soal nomor 3, nomor 10, 11, 12, 13. Mengapa kok nggak bisa urut dari 3 menjadi 4? Ya karena teknis kondisi di mana buku itu dicetak secara vertikal, sedangkan video YouTube itu adalah berposisi horizontal, sehingga terpaksa seperti ini jadinya. Enggak masalah, kita baca saja. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 9. Kita baca yang nomor 3 dulu ya, tapi teksnya kita baca dulu. Lili dan Lulu adalah sahabat dekat. Mereka memiliki kesukaan yang sama. Kesukaan mereka adalah menari, tari tradisional. Wajah mereka sekilas tampak mirip. Lili dan Lulu memiliki sifat yang berbeda. Lili memiliki sifat yang periang, tetapi Lulu memiliki sifat lemah lembut.
Lili gemar membaca, sedangkan Lulu gemar melukis. Lili dan Lulu selalu bersama saat latihan menari. Mereka saling bertukar cerita saat sedang istirahat latihan. Itu adalah tagnya. Ini namanya literasi. Ya, kita disuguhi tag atau semacam bacaan, lalu kemudian kita diberi soal. Coba kita baca soalnya. Soal nomor 3. Lili dan Lulu adalah titik-titik. A. Saudara kembar. B. Kakak adik. C. Saudara sepupu. D. Sahabat dekat. Jawaban yang betul adalah D. Sahabat dekat. Dari mana kita bisa menentukan jawaban D yang benar? Ya tentu dari bacaan tersebut. Bacaan yang di atasnya tadi. Lili dan Lulu adalah sahabat yang dekat. Nah itu sebagai pilihan jawaban yang benar. Karena kita menjawab soal literasi harus merujuk kepada tag yang kita baca. Oke, kita lanjut. Bukan kita lanjut soal nomor 4, tetapi nomor 10, 11, 12, 13. Tentu 10, 11, 12, 13 tidak ada hubungannya dengan tag, tapi nggak masalah. Yang penting kita tetap paham alurnya. Kita baca soal nomor 10. Cindy sangat baik dengan siapapun. Cindy selalu bertanya ketika bertemu dengan orang lain di jalan raya. Sinonim kata baik adalah A. Buruk, B. Ramah, C. Mandiri, D. Jujur. Jawaban yang betul adalah ramah. Jadi sinonim kata baik adalah ramah. Ya, kemarin sudah kita pelajari sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu persamaan kata. Persamaan kata baik dalam konteks kalimat ini adalah ramah. Lanjut nomor 11. Indra lupa membawa bekal ke sekolah. Imbuhan P pada kata lupa yang sesuai adalah titik-titik A. Pelupa, B. Penyupa, C. Pemlupa, D. Penlupa. Tentu jawaban yang benar adalah A. Pelupa. Nah, dari lupa diberi awalan P menjadi pelupa. Oke, saya kira anak-anak paham semua. Lanjut soal nomor 12. Dodi adalah anak yang pandai. Sinonim kata pandai adalah titik-titik. A. Pintar, B. Rapi, C. Apik, D. Nakal. Nah, sinonim yang benar kata pandai adalah pintar. Ya, pintar. Apa kemarin pelajaran kita yang lalu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Jadi kata pandai maknanya sama dengan pintar. Pintar maknanya juga sama dengan kata pandai. Berbeda kata tetapi sama arti atau sama makna. Itulah yang disebut dengan sinonim. Oke, dari sini kita jelas. Kita lanjut pada tayangan slide berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Bersama saya pasti sukses. Amin. Oke, kita lanjut pada slide video yang ketiga. Soal nomor 4, 5, 6. Nah, ini masih ada kaitannya dengan tag yang kita baca di atas. Coba kita baca. Soal nomor 4. Lili dan Lulu memiliki kesukaan yang sama, yaitu A. Menari, B. Membaca, C. Melukis, D. Menyanyi. Jawaban yang benar adalah A. Karena jawabannya A ini sesuai dengan bacaan atau teks yang telah kita baca tersebut di atas. Di mana Lili dan Lulu memang memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama suka menari, tari tradisional. Lanjut soal nomor 5. Wajah mereka sekilas tampak titik-titik. A. Berbeda, B. Sama, C. Mirip, D. Identik. Jawaban yang benar adalah C. Mirip. Wajah mereka sekilas tampak mirip. Ya, walaupun bukan anak kembar, hanya sebatas teman akrab atau sahabat karib,
tapi mereka mempunyai kesamaan wajah yang hampir mirip. Oke, lanjut nomor 6. Lili memiliki sifat yang titik-titik. A. Pendiam, B. Periang, C. Lemah lembut, D. Ceria. Jawaban yang benar adalah B. Periang. Lili memiliki sifat yang periang. Nah, dari mana kita bisa menentukan jawaban B-nya benar? Jawabannya adalah dari teks. Makanya soal literasi itu teksnya harus kita pahami agar menjawab soal seperti ini bisa nyambung, tidak keluar dari konteks. Oke. Sekarang soal nomor 13 ya. Ya, soal nomor 13 ini sayang agak nggak jelas ya syutingannya ya. Salah teknis, coba saya lihat ke kitabnya saja apa sih bunyinya. Soal nomor 13 berbunyi, hari sudah terang saat mematikan lampu di jalan raya. Antonim kata terang adalah A. Gelap, B. Benderang, C. Bercahaya, D. Berkilau. Jawaban yang benar adalah gelap. Kalau sinonim itu persamaan kata, kalau antonim itu lawan kata. Lawan katanya terang adalah gelap. Karena yang ditanyakan adalah antonim. Antonim kata terang adalah gelap. Maka soal nomor 13, jawaban yang benar adalah A, alias gelap. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Rano adalah anak yang baik. Wuri adalah anak yang baik. Kalimat majemuk setara yang sesuai adalah titik-titik. A. Rano dan Wuri adalah anak yang baik. B. Rano anak yang baik, Wuri juga. C. Rano sama Wuri memiliki sikap baik. D. Di situ tidak kelihatan tapi nggak apa-apa, saya baca saja. Kebaikan datang pada Rano dan Wuri. Maka jawabannya benar adalah A. Karena yang ditanyakan adalah kalimat majemuk setara. Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, seperti yang pernah kita pelajari, yang disambung adalah subjeknya yang berbeda. Rano kalimat tunggal yang pertama, kemudian Wuri subjek kalimat tunggal yang kedua, disambung dengan kata sambung dan. Adapun predikatnya cukup diambil satu saja karena memiliki sifat yang sama. Sehingga berbunyi Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Itu namanya kalimat majemuk setara. Oke, pasti paham. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Masih ada video yang terakhir. Baik anak-anak, ini adalah video yang terakhir ya. Untuk soal nomor 789, ini masih ada hubungannya dengan teks yang telah kita baca di atas. Adapun soal nomor 15, ini sudah tidak ada kaitannya, nggak ada hubungannya lagi dengan teks yang kita baca. Oke, kita mulai pada soal nomor 7. Lulu memiliki sifat yang titik-titik. A. Pendiam, B. Periang, C. Lemah lembut, D. Ceria. Jawaban yang benar adalah C. Lemah lembut. Lulu memiliki sifat yang lemah lembut. Dari mana kita bisa menentukan bahwa jawaban lemah lembut itu yang benar? Tentu dari teks yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami. Ini namanya soal literasi. Baca dulu teksnya, baru soal yang diberikan akan kita temukan jawabannya pada teks tersebut. Lalu soal nomor 9, Lili gemar titik-titik. A. Membaca, B. Melukis, C. Menyanyi, D. Menanam. Jawaban yang benar adalah A. Lili gemar membaca. Dari mana kita tahu? Lagi-lagi dari teks yang sudah tersedia. Makanya teks harus kita pahami, harus kita baca dulu, sehingga menentukan jawaban ini pasti benar, tidak mungkin salah. Nah, begitulah. Lanjut soal nomor 9.
Lulu gemar titik-titik. A. Membaca. B. Melukis. C. Menyanyi. D. Menanam. Jawaban yang benar adalah B. Melukis. Lulu gemar melukis. Dari mana kita tahu? Dari teks. Karena teks yang kita baca menyatakan demikian. Bahwa Lulu adalah gemar melukis. Maka pertanyaan ini ya jelas benar adanya kalau kita pilih kata melukis. Lanjut soal nomor 15. Soal yang ini tidak ada hubungannya dengan teks. Sudah keluar dari teks, kita coba baca dulu. Fajar sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Titik-titik, ia belum menjadi juara kelas. Kata penghubung yang sesuai dengan kata penghubung yang sesuai adalah titik-titik. A. Atau B. Namun. C. Sehingga. D. Karena. Nah, mana yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Namun. Fajar sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun ia belum menjadi juara. Nah, ini namanya kalimat majemuk berlawanan. Saya ulang, ini namanya kalimat majemuk berlawanan. Kata sambung yang digunakan itu adalah namun atau tetapi. Masih ingat kan anak-anak? Oke, sampai di sini belajar kita soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Kita sudah bahas sama Pak Guru. Saya yakin anak-anak akan menjadi mudah belajar di rumah karena ada teknologi canggih seperti ini. Sehingga tidak ada alasan lagi anak itu sulit belajar bahasa Indonesia. Apalagi gurunya Mr. Montaha yang kreatif bikin video-video pembelajaran, tidak pernah bosan, lelah, apalagi capek. Ini merupakan satu kenikmatan bagi saya. Saya masih sempat bisa memfungsikan pembelajaran online. Benar-benar teknologi yang super dahsyat yang zaman dulu belum bisa kita lakukan, tetapi sekarang sudah bisa kita lakukan seperti ini. Oke, terima kasih ya Allah, aku masih diberi kesempatan membuat video seperti ini. Semoga barokah. Amin. Nah, kita sudah sampai di pantai Desa Ngembau ini. Baca itu jargon saya. Apa itu bunyinya? Ayo semangat belajar. Itu jargon saya. Artinya apa? Saya selalu memotivasi murid saya, memompa murid saya, agar murid saya itu semangat. Seperti gurunya ini semangat. Belajar terus, nggak pernah nggak belajar. Semangat. Nah, kalau sudah semangat belajar, harapannya akan semakin menguasai materi-materi pelajaran yang dipelajari. Oke, semoga barokah. Amin. Sekian dari saya, Bapak Montaha. Wassalam. Sampai jumpa. Nah.